Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Nurul Afriani dari kelas M251B. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran IPS di sekolah dasar. Mulai dari kenapa IPS itu penting, bagaimana cara mengerjakannya, sampai contoh pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa sih IPS itu penting diajarkan di sekolah dasar? Menurut saya, IPS itu penting banget karena dari kecil siswa sudah mulai belajar tentang kehidupan sosial. Misalnya tentang lingkungan, budaya, ekonomi, dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan belajar IPS, siswa jadi lebih peka terhadap keadaan sekitar. Mereka juga bisa belajar nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi, IPS itu bukan cuma teori, tapi bekal untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, bagaimana seharusnya IPS diajarkan ke sekolah dasar? Menurut saya, IPS itu harus diajarkan dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Karena anak SD itu biasanya cepat bosan kalau hanya dijelaskan saja. Jadi, guru bisa pakai contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya tentang keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitarnya. Selain itu, pembelajaran juga harus interaktif. Biasanya lewat cerita, diskusi, atau bahkan video, biar anak-anak lebih tertarik dan mudah paham. Terus bagaimana sih supaya pembelajaran IPS itu tidak membosankan? Sebenarnya ada banyak cara. Misalnya, guru bisa pakai media seperti gambar, video, atau peta supaya lebih menarik. Nah, bisa juga pakai metode bermain peran. Jadi, siswa itu ikut langsung dalam pembelajarannya atau diskusi kelompok supaya mereka lebih aktif. Bahkan kalau memungkinkan, belajar di luar kelas juga seru banget. Misalnya mengamati lingkungan sekitar sekolah. Jadi intinya pembelajaran IPS itu harus dibuat aktif dan kreatif, bukan cuma duduk dan mendengarkan. Yang terakhir, tentang pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual. Jadi pembelajaran kontekstual itu maksudnya materi yang diajarkannya dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya, saat belajar tentang kegiatan ekonomi, guru bisa mengajak siswa mengamati pasar di sekitar. Di situ, siswa bisa melihat langsung proses jual beli. Jadi, mereka tidak cuma membayangkan, tapi benar-benar melihat dan memahami. Selain itu, siswa juga bisa diajak berdiskusi, misalnya tentang peran penjual dan pembeli, atau bagaimana barang bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, dari situ siswa jadi lebih paham karena mereka melihat langsung contohnya di kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya saat belajar tentang lingkungan sosial, siswa bisa mengamati kegiatan di sekitar rumah, seperti gotong royong, atau kerja bakti. Dengan begitu, mereka bisa memahami nilai kebersamaan dan kerjasama secara langsung. Nah, dengan cara ini, pembelajaran jadi lebih bermakna, lebih menarik, dan juga lebih mudah diingat oleh siswa. Karena apa yang dipelajari itu dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Sebagai penutup, pembelajaran IPS di sekolah dasar sangat penting, karena membantu siswa memahami kehidupan sosial di sekitarnya. Dengan metode pembelajaran yang menarik dan kontekstual, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus kreatif dalam mengajar agar pembelajaran IPS tidak terasa membosankan, tetapi justru menyenangkan dan bermakna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.